Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen distribusi dan pemasaran. Manajemen distribusi dan pemasaran itu mencakup 7 pembahasan. Yang pertama ada konsep manajemen distribusi dan pemasaran serta relevansinya bagi pers dakwah. Yang kedua, ada strategi distribusi dalam pers dakwah. Yang ketiga, ada strategi pemasaran dalam pers dakwah. Yang keempat, ada kolaborasi antara lembaga pers dakwah dan influencer. Yang kelima, ada dampak media sosial terhadap strategi distribusi dan pemasaran. Yang keenam, ada tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga pers dakwah di era digital. Yang ketujuh, ada metrik yang dapat digunakan oleh lembaga pers dakwah. Langsung aja ke materi pertama, yaitu konsep manajemen distribusi dan pemasaran serta relevansinya bagi pers dakwah. Manajemen distribusi dan pemasaran merupakan bagian penting dalam manajemen pemasaran, yakni mengatur bagaimana produk, pesan yang dapat disalurkan hingga diterima konsumen atau audiens. Distribusi tidak hanya berkaitan dengan pengiriman barang, tetapi juga mencakup aliran informasi, komunikasi, dan hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam konteks dakwah, distribusi bukan sekedar ceramah di masjid atau majelis taklim, melainkan bagaimana pesan dakwah dikemas atau dipilih media dan disebarkan melalui strategi yang efektif agar menjangkau audiens yang luas. Pemasaran berfokus pada penciptaan, penyampaian, dan pertukaran nilai. Dalam dakwah, pesan-pesan Islam dapat dianggap sebagai produk bernilai yang perlu disampaikan melalui strategi komunikasi dan media yang tepat agar dapat diterima, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat. Pada era modern dan digital ini, masyarakat sangat konsumtif terhadap informasi dan aktif memilih, memilah, serta memproduksi ulang konten. Hal ini menuntut pers dakwah menerapkan manajemen distribusi dan pemasaran yang adaptif agar pesan dakwah mampu bersaing dengan konten lain yang lebih menarik. Tanpa pengelolaan modern, pesan dakwah dapat terpinggirkan dalam arus informasi. Relevansi konsep ini juga terlihat dari kebutuhan lembaga pers dakwah untuk membangun brand image dan kepercayaan publik. Dengan konsistensi konten, profesionalisme pengelolaan media, dan visi dakwah yang jelas, pers dakwah dapat menjadi media yang kredibel serta strategi pemasaran yang kreatif. Pemanfaatan teknologi digital serta pendekatan psikologi komunikasi diperlukan agar dakwah dapat menyentuh aspek emosional dan relasional audiens. Secara keseluruhan, konsep distribusi dan pemasaran yang awalnya identik dengan bisnis ternyata sangat relevansi bagi pers dakwah ini agar mampu bersaing di pasar informasi global. Pers dakwah harus menerapkan strategi distribusi yang tepat, memilih saluran komunikasi yang efektif, dan menggambarkan pemasaran dakwah yang inovatif serta profesional. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu strategi distribusi dalam pers dakwah. Distribusi dalam pers dakwah adalah upaya menyalurkan pesan Islam dari dai atau lembaga dakwah kepada audiens melalui berbagai saluran komunikasi. Distribusi tidak hanya memastikan pesan sampai, tetapi juga dapat dipahami, diyakini, serta mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku mampu. Di era banjir informasi ini, strategi distribusi yang tepat menjadi kunci agar pesan dakwah tidak terabaikan. Di sini ada poin-poinnya tentang strategi distribusi dalam pers dakwah. Yang pertama ada distribusi tradisional. Distribusi dakwah awalnya dilakukan melalui ceramah di masjid, pengajian, tablik akbar,
dan majelis taklim. Metode ini bersifat tatap muka sehingga menciptakan interaksi emosional dan spiritual yang kuat. Media konvensional seperti majalah dakwah, buletin masjid, radio dakwah, dan televisi juga pernah menjadi saluran utama distribusi, meski mulai tergeser media digital. Saluran tradisional tetap relevan terutama di wilayah yang minim akses teknologi. Terus yang kedua ada distribusi modern atau digital. Era media sosial mengubah cara distribusi dakwah. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan podcast menjadi sarana utama penyebaran pesan Islam. Distribusi digital memungkinkan konten disajikan secara visual, menarik, dan mudah diakses tanpa batas ruang dan waktu. Banyak dai muda populer seperti Ustadz Hanan Attaqi dan Habib Hussein Jafar memanfaatkan media digital untuk menjangkau generasi milenial dan generasi Z. Media digital bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah melalui komentar, live streaming, dan berbagai konten. Namun tantangannya adalah persaingan dengan konten hiburan dan maraknya hoax atau berita yang tidak valid. Terus di sini ada poin ketiga, ada distribusi multi platform. Strategi ini mengintegrasikan media cetak, elektronik, dan digital untuk menjangkau audiens yang lebih beragam. Seperti media digunakan sesuai karakteristiknya. Yang pertama ada media cetak untuk kajian yang mendalam. Terus ada radio atau TV untuk pesan secara cepat dan masif. Terus ada media digital untuk interaksi dan akses luas. Lembaga besar seperti NU Online, Muhammadiyah, dan Hidayatullah sukses menerapkan pendekatan ini. Distribusi multi platform memastikan konsistensi pesan dakwah, menghindari distorsi makna, dan memperkuat kepercayaan publik. Terus ada poin yang keempat, yaitu distribusi berbasis komunitas. Pendekatan komunitas memanfaatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dakwah, bukan sekedar penerima. Dakwah dapat dilakukan melalui komunitas hobi, kelompok belajar, organisasi sosial, hingga komunitas online. Strategi ini membuat pesan lebih kontekstual, hangat, dan relevan. Komunitas memperkuat solidaritas sosial dan menjadi sarana dakwah bilhal atau melalui keteladanan. Di era digital ini, komunitas virtual menjadi ruang distribusi efektif, mempercepat penyebaran pesan melalui interaksi anggota. Terus di sini ada poin kelima, yaitu tantangan distribusi dalam berdakwah. Berbagai hambatan distribusi modern meliputi overloadnya informasi, membuat pesan dakwah sulit bersaing. Terus ada rendahnya literasi media, memicu penyebaran hoaks atau konten menyimpang. Terus keterbatasan SDM dan teknologi, terutama dalam produksi konten digital. Terus ada fragmentasi audiens karena perbedaan referensi antara generasi. Misalnya video pendek untuk generasi muda, radio atau TV untuk generasi tua. Terus ada poin yang keenam, yaitu peluang distribusi di era digital. Era digital menawarkan potensi besar seperti satu, jangkauan global, memungkinkan dakwah lintas negara. Terus yang kedua ada interaktivitas yang memfasilitasi dialog langsung antara dai dan audiens atau dai atau marfu. Terus yang ketiga ada efisiensi biaya karena distribusi digital dan membutuhkan media fisik. Terus ada yang keempat, yaitu diversifikasi format seperti video pendek, podcast, infografis, dan animasi. Terus yang terakhir ada kolaborasi lintas sektor bersama influencer, kreator digital, institusi pendidikan, dan lembaga sosial. Lanjut ke materi ketiga, yaitu strategi pemasaran dalam berdakwah.
materi ketiga ini ada beberapa poin. Yang pertama ada urgensi pemasaran dalam proses dakwah. Pemasaran dalam proses dakwah tidak dimaknai sebagai aktivitas komersial semata, tetapi sebagai proses sistematik untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai pesan keislaman. Melalui pemasaran, pesan dakwah dapat diterima dan dipahami, diamalkan oleh audiens. Fungsi pemasaran yaitu mencakup satu ada membangun kredibilitas lembaga, dua memperluas jangkauan audiens, tiga menjaga keberlanjutan keterlibatan jamaah atau audiens. Terus yang kedua ada penerapan STP. STP itu segmentasi, targeting, dan positioning. Lembaga persdakwah perlu membagi audiens berdasarkan demografi yaitu usia atau pendidikan, psikografi yaitu gaya hidup, dan nilai-nilainya. Terus ada perilaku media seperti platform yang sering dipakai. Terus kebutuhan spiritual seperti fikih praktis, kajian tematik, tasawuf, dan sebagainya. Jadi lembaga pers dakwah perlu membagi audiens berdasarkan 4 poin tersebut. Setelah segmen dipetakan, lembaga memilih audiens yaitu target seperti mahasiswa, keluarga muda, atau profesional. Lalu menentukan positioning, misalnya kajian ilmiah, dakwah ringan dan kekinian, atau dakwah keluarga. Terus penerapan STP itu membuat pilihan format, bahasa, dan media lebih relevan dengan audiens. Terus poin ketiga ada adaptasi marketing mix 4P dalam dakwah. Konsep 4P adaptasi sebagai berikut, ada produk, reach, place, dan promotion. Produk yaitu konten dakwah seperti artikel, video dakwah, podcast, modul, dan lainnya. Terus ada price yaitu biaya partisipasi, waktu audiens atau akses premium, namun tetap menjaga nilai spiritualnya. Terus ketiga ada place yaitu kanal distribusi seperti website, media sosial, majalah cetak, atau komunitas. Terus ada promotion yaitu sebagai komunikasi untuk meningkatkan awareness dan engagement. Terus tujuannya untuk memastikan akses konten mudah, berkualitas, serta tidak terjebak komersial berlebihan. Poin keempat ada integrated marketing communication, yaitu disingkat sebagai IMC. IMC ini perannya untuk menjaga konsistensi narasi dakwah di semua kanal. IMC mengintegrasikan periklanan, public relation, media sosial, konten marketing, serta kegiatan komunitas. Koordinasi antara divisi editor, kreatif digital yaitu atau humas, meningkatkan brand awareness, kredibilitas, dan keterlibatan audiens. Terus ada poin kelima yaitu pengelolaan konten. Strategi pengelolaan konten yaitu konten strategi. Konten dakwah harus satu relevan secara religius dan sosial, terus dikemas sesuai format yaitu format artikel atau panjang atau infografik, video yang durasi 10-20 menitan, short, dan klip. Nah, terus yang terakhir bisa terjadwal dalam kalender editorial. Storytelling, studi kasus, dan tema penekanan terbukti meningkatkan retensi audiens. Penyesuaian format untuk tiap platform yaitu platform TikTok, YouTube, website, memperkuat distribusi lintas kanal. Poin yang keenam adalah teknik pemasaran digital. Teknik digital meliputi SEO untuk meningkatkan visibilitas organik website, penggunaan keyword relevan, metadeskriptif jelas, dan struktur konten yang mudah dibaca.
Terus optimalisasi media sosial melalui postingan terjadwal, hashtag strategis, live streaming atau Q&A, dan judul menarik. Terus ada paid media digunakan secara selektif untuk kampanye tertentu. Poin ketujuh ada community marketing dan kemitraan. Pemasaran dakwah lebih efektif ketika melibatkan komunitas seperti pesantren, ormas Islam, kampus, organisasi sosial, hingga operator muslim. Kemitraan jangka panjang seperti acara bersama, roadshow, dan CEO brand event meningkatkan legitimasi, memperluas jangkauan dan mengubah audiens menjadi anggota komunitas aktif. Terus ada poin ke-8 yaitu evaluasi dan pengukuran kinerja. Kinerja pemasaran diukur melalui tarif website, durasi tontonan video, engagement rate, pertumbuhan subscriber, dan konversi peserta kajian, serta feedback kualitatif atau surveinya ya. Pemanfaatan analisis membantu lembaga mengevaluasi dan memperbaiki strategi secara rutin. Poin ke-9 ada etika dan nilai dalam pemasaran dakwah. Pemasaran dakwah harus menjaga satu, kejujuran dan akurasi pesan, kedua, tidak manipulatif, ketiga, tidak mengomersialisasi agama secara berlebihan, yang keempat, transparansi pendanaan, terus yang kelima ada keberlanjutan organisasi. Etika menjadi fondasi agar pemasaran tidak menyimpang dari nilai Islam. Terus poin ke-10 ada rekomendasi implementasi untuk lembaga pers dakwah. Poinnya ada 5, yaitu 1, bentuk tim pemasaran digital yang terintegrasi seperti editor, content creator, dan analisis. Terus yang kedua ada terapkan STP dan susunan kalender editorial berbasis segmen prioritas. Yang ketiga ada gunakan IMC untuk konsistensi pesan di seluruh media. Terus yang keempat ada tingkatkan kapasitas SDM seperti editing, CEO, dan analisis. Terus yang kelima bangun kolaborasi komunitas dan kementerian strategi untuk memperkuat distribusi offline atau offline-nya. Kolaborasi antara lembaga pers dakwah dengan influencer. Yang ke-1, peningkatan jangkauan audiens yang lebih luas. Terbagi beberapa poin. Poin pertama, memanfaatkan popularitas influencer. Influencer yang memiliki basis besar, pengikut yang besar, dan setia di platform media sosial menjadi aset yang berharga bagi lembaga pers dakwah. Poin yang kedua, personalisasi pesan dakwah. Salah satu keunggulan utama dari kolaborasi dengan influencer adalah kemampuan untuk mempersonalisasi pesan dakwah. Influencer dapat menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih santai, kreatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari audiens. Poin yang ketiga, jangkauan global. Era digital telah membuka pintu bagi lembaga pers dakwah untuk menjangkau audiens secara global dengan menggandeng influencer dari berbagai negara dan latar belakang budaya. Pesan dakwah dapat melampaui batas geografis dan menjangkau komunitas muslim di seluruh dunia di kancah internasional. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Terbagi beberapa poin juga. Kredibilitas influencer. Kredibilitas influencer adalah faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kolaborasi dengan lembaga pers dakwah. Influencer yang memiliki reputasi baik, rekam jejak yang positif, dan integritas yang tinggi di mata pengikutnya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Poin yang kedua, otentitas pesan. Dalam kolaborasi dengan influencer, penting untuk menjaga otentitas pesan dakwah. Pesan yang disampaikan harus selaras
dengan nilai-nilai Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Poin yang ketiga, menghindari konflik kepentingan. Lembaga pers dakwah perlu berhati-hati dalam memilih influencer untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak kredibilitas mereka. Pastikan influencer tersebut memiliki afiliasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dakwah atau memiliki reputasi yang buruk. Yang ketiga, strategi kolaborasi yang efektif terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama, pemilihan influencer yang tepat. Pemilihan influencer yang tepat adalah langkah krusial dalam membangun kolaborasi yang sukses. Lembaga pers dakwah perlu memilih influencer yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam menyelamatkan pesan dakwah agar pesan dakwah tersampaikan dengan baik. Poin yang kedua, konten yang kreatif dan interaktif. Influencer dapat membantu lembaga pers dakwah membuat konten yang lebih kreatif, menarik, dan interaktif. Poin yang ketiga, penggunaan hashtag dan tren populer. Jadi influencer dapat memanfaatkan hashtag dan tren populer di media sosial untuk memperluas jangkauan pesan dakwah. Poin yang keempat, transparansi dan pengungkapan. Kolaborasi dengan influencer harus dilakukan secara transparansi dan dengan jujur. Lembaga pers dakwah dan influencer perlu mengungkapkan bahwa konten yang disampaikan adalah hasil kerjasama atau promosi. Nah, yang keempat, tantangan dalam kolaborasi. Ada beberapa poin juga. Poin pertama, menjaga kualitas konten. Lembaga pers dakwah perlu memastikan bahwa konten yang dibuat oleh influencer tetap berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Poin yang kedua, persaingan dengan konten lain. Di era digital, lembaga pers dakwah dan influencer harus bersaing dengan berbagai jenis konten lainnya, termasuk konten hiburan, berita, dan promosi produk. Poin yang terakhir, perubahan algoritma media sosial. Algoritma media sosial yang terus berubah dapat memengaruhi jangkauan konten dakwah. Lembaga pers dakwah dan influencer perlu memantau perubahan algoritma, beradaptasi dengan tren baru, dan mengoptimalkan konten mereka untuk memastikan bahwa pesan dakwah tetap relevan dan mudah ditemukan oleh audiens. Dampak media sosial terhadap strategi distribusi dan pemasaran. Dampak media sosial pada strategi distribusi dan pemasaran serta bagaimana lembaga pers dakwah dapat memanfaatkan platform tersebut untuk memperluas jangkauan audiens. Yang pertama, peran media sosial dalam memperluas jangkauan audiens. Poin yang pertama, aksesibilitas yang tak tertandingi. Media sosial telah menghapus batasan geografis, memungkinkan organisasi dakwah untuk menjangkau audiens global. Poin yang kedua, beragam format konten, yaitu media sosial memungkinkan penyebaran informasi dalam berbagai format, termasuk video pendek, infografis, kuliah interaktif, dan postingan yang menarik. Poin yang ketiga, keterlibatan interaktif. Platform media sosial memfasilitasi interaksi waktu nyata antara organisasi dakwah dan audiens mereka melalui komentar, polling, sesi langsung,
dan pesan langsung. Poin yang keempat, melawan kesalahpahaman. Media sosial menyediakan alat yang kuat untuk menantang stereotip dan memberikan informasi akurat tentang Islam, terutama di era di mana Islamophobia merajalela dengan terlibat dalam dialog dengan non-muslim. Organisasi dakwah dapat mempromosikan pemahaman, membongkar mitos, dan menciptakan ruang diskusi untuk saling menghormati. Yang poin yang terakhir, pencapaian yang hemat biaya. Dibanding dengan metode tradisional, media sosial menawarkan cara yang lebih hemat biaya untuk menjangkau audiens yang lebih besar dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini sangat bermanfaat bagi organisasi dakwah yang memiliki keterbatasan anggaran. 2 strategi untuk dakwah media sosial yang efektif. Yang pertama, poin pertama, segmentasi audiens. Memahami karakteristik audiens seperti usia, latar belakang, pendidikan, dan preferensi konten sangat penting untuk merancang pesan yang relevan dan menarik. Poin yang kedua, perencanaan konten strategis. Mengembangkan rencana konten yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai audiens target yang sangat penting. Ini melibatkan menciptakan konten yang informatif, menarik secara visual, dan relevan secara budaya. Poin yang ketiga, keaslian dan kredibilitas. Jadi mempertahankan keaslian dan mematuhi prinsip-prinsip Islam adalah hal yang sangat penting dalam dakwah media sosial. Organisasi dakwah harus memastikan bahwa konten mereka diteliti dengan baik, akurat, dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Poin yang keempat, kolaborasi dengan influencer. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bekerja sama dengan influencer muslim yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi dakwah dapat membantu menjembatani kesenjangan antara organisasi dan komunitas muslim. Poin yang kelima, pertimbangan etis. Organisasi dakwah harus memperhatikan pertimbangan etis seperti melindungi privasi, menghindari informasi yang salah, dan memastikan bahwa teknik pemasaran persuasif tidak melanggar batasan menjadi manipulatif. Yang keenam, literasi digital. Literasi digital memberikan pelatihan bagi penceramah dan pekerja dakwah untuk memahami cara kerja media sosial. Yang ketujuh, keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas ini mendorong rasa komunitas secara online dengan mendorong partisipasi dalam diskusi. Kelompok doa dan acara visual dapat memperkuat hubungan antara organisasi dakwah dan audiens mereka. Yang kedelapan, mengukur efektivitas. Jadi mengukur efektivitas organisasi dakwah harus menetapkan metrik untuk mengukur dampak upaya media sosial bagi mereka, seperti jangkauan, keterlibatan, dan pertumbuhan audiens. 3 tantangan dan strategi mitigasi. Ya, ada beberapa poin juga. Poin yang pertama, informasi salah dan ujaran kebencian. Informasi yang salah dan ujaran kebencian, potensi penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan signifikan bagi organisasi dakwah. Poin yang kedua, keterlibatan superficial.
secara cepat media sosial dapat menyebabkan keterlibatan yang dangkal dan kurangnya pemahaman yang mendalam. Poin yang ketiga, sensor konten. Potensi sensor konten di platform media sosial menimbulkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyebarkan pesan dakwah. Organisasi dakwah harus mengidentifikasi keberadaan mereka di berbagai platform dan mengembangkan strategi untuk memastikan konten mereka menjangkau audiens yang dituju. Poin yang keempat, mempertahankan keaslian. Menyeimbangkan penggunaan teknik pemasaran modern dengan kebutuhan untuk tetap setia pada nilai-nilai agama inti yang sangat krusial. Organisasi dakwah harus menghindari ketergantungan yang berlebihan pada tren yang dapat mengorbankan keaslian dan mengurangi pengalaman spiritual. Poin yang kelima, kekhawatiran etis. Organisasi yang berbasis agama menghadapi kekhawatiran etis yang unik, terutama saat mengajukan permohonan sumbangan atau membangkitkan respon emosional. Pemasaran persuasif seharusnya tidak melanggar batasan menjadi manipulatif. Poin yang keenam, cyberbullying. Para ulama dan penceramah muslim semakin menghadapi cyberbullying di platform media sosial. Poin yang ketujuh, misinterpretasi. Postingan di media sosial dapat disalahartikan dan pesan dapat diputarbalikan atau diambil di luar konteks yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bahkan bahaya. Tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga pers dakwah di era digital. Yang ke-1, tantangan yang dihadapi lembaga pers dakwah dalam menerapkan manajemen distribusi dan pemasaran di era digital. Tantangan yang dihadapi lembaga pers dakwah dalam menerapkan manajemen distribusi dan pemasaran di era digital sangatlah beragam sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai kajian dan artikel. Persaingan konten yang ketat menjadi salah satu tantangan utama di mana lembaga pers dakwah harus mampu bersaing dengan berbagai sumber informasi lain di internet untuk menarik perhatian audiens. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara nilai-nilai dakwah dan strategi pemasaran modern. Lembaga pers dakwah harus mampu menerapkan strategi pemasaran yang efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang menjadi landasan utama kegiatan mereka. Hal ini membutuhkan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam memilih strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, lembaga pers dakwah perlu melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perhatian, pelatihan dan pendidikan, seperti membangun infrastruktur digital yang memadai serta mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif. 2. Peluang yang dihadapi lembaga pers dakwah dalam menerapkan manajemen distribusi dan pemasaran di era digital. Lembaga pers dakwah menghadapi berbagai peluang signifikan dalam menerapkan manajemen distribusi dan pemasaran di era digital, sebagaimana tercermin dalam berbagai penelitian dan artikel. Akses global menjadi salah satu
satu peluang besar, memungkinkan lembaga pers dakwah menjangkau audiens di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Penggunaan data dan analisis juga menjadi peluang berharga bagi lembaga pers dakwah dengan menganalisis data tentang preferensi audiens, demografi, dan perilaku online. Lembaga pers dakwah dapat mengoptimalkan strategi distribusi konten dan pemasaran mereka. Informasi ini membantu dalam menyesuaikan pesan dakwah agar lebih relevan dan menarik bagi audiens dan target, meningkatkan efektivitas kampanye dakwah. Selain itu juga di era digital menawarkan peluang besar untuk kreativitas dalam penyampaian pesan dakwah. G. Metrik yang digunakan oleh lembaga pers dakwah. Lembaga pers dakwah memerlukan metrik yang tepat untuk mengukur keberhasilan strategi distribusi dan pemasaran mereka. Metrik ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas upaya yang dilakukan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa tujuan dakwah tercapai. Selain metrik umum seperti jangkauan, keterlibatan, konversi, sentimen, dan biaya, ada beberapa indikator kinerja utama KPI yang lebih spesifik dan relevan untuk lembaga pers dakwah. Berikut ada beberapa poin yang mengenai metrik yang dapat digunakan berdasarkan sumber dari jurnal dan artikel. Poin yang pertama, yang ke-1, metrik berbasis syariah dan sosial. Metrik berbasis syariah dan sosial terbentuk lagi beberapa poin. Poin yang pertama, indeks kinerja keislaman, mengintegrasikan kepatuhan syariah termasuk rasio bagi hasil profit sharing, rasio kinerja zakat, rasio distribusi yang adil, dan proporsi pendapatan islami versus non-islami. Poin yang kedua, kerangka makosid al-syariah, berfokus pada tujuan yang lebih luas seperti keadilan sosial, kesejahteraan publik, dan perilaku etis. Poin yang ketiga, indikator keberlanjutan, metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola seperti pelaporan berkelanjutan dan tanggung jawab produk semakin relevan. Lembaga pers dakwah dapat menggunakan indikator ini untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Poin yang keempat, penerapan prinsip-prinsip syariah. Jadi mengukur sejauh mana lembaga pers dakwah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka, termasuk produksi konten, distribusi, dan pemasaran. Poin yang kelima, etika pemasaran islami. Jadi mengevaluasi sejauh mana lembaga pers dakwah mematuhi etika pemasaran Islam, termasuk kejujuran, transparansi, dan penghindaran konten yang tidak pantas atau menyesatkan. 2. Metrik jangkauan, terbagi beberapa poin juga. Poin yang pertama, jumlah pengikut. Jadi mengukur pertumbuhan jumlah pengikut di berbagai platform media sosial. Poin yang kedua, tayangan, menunjukkan pertumbuhan Poin yang kedua, tayangan, menunjukkan berapa kali konten dakwah dilihat oleh pengguna. Poin yang ketiga, jangkauan,
mengukur jumlah pengguna unik yang melihat konten dakwah. Poin yang keempat, lalu lintas situs web, menganalisis jumlah pengikut situs web lembaga pers dakwah. Poin yang kelima, jumlah mu'alaf, jumlah orang yang baru masuk Islam dapat digunakan untuk memantau efektivitas upaya dakwah. Yang ketiga, metrik keterlibatan. Terbagi beberapa poin juga. Poin yang pertama, tingkat keterlibatan. Mengukur presentase audiens yang berinteraksi dengan konten dakwah melalui suka, komentar, bagikan, dan like. Poin yang kedua, komentar dan diskusi. Menganalisis jumlah dan kualitas komentar yang diberikan oleh audiens. Poin yang ketiga, bagikan atau share ya. Mengukur seberapa sering konten dakwah dibagikan oleh audiens di platform media sosial. Poin yang terakhir, waktu yang dihabiskan. Jadi menganalisis berapa lama audiens menghabiskan waktu untuk membaca artikel, menonton video, atau mendengarkan podcast. 4. Metrik konversi. Terbagi beberapa poin juga. 1. Poin yang pertama, pendaftaran. Mengukur jumlah yang mendaftar atau menerima newsletter, mengikuti kursus online, atau bergabung dengan komunitas daring. Poin yang kedua, unduhan. Menganalisis jumlah unduhan materi dakwah seperti e-book, infografis, atau informasi seluler. Poin yang ketiga, donasi. Menganalisis jumlah donasi yang diterima melalui kampanye pemasaran online. Poin yang keempat, partisipasi dalam acara. Menganalisis jumlah orang yang berpartisipasi dalam acara online ataupun offline. Yang kelima, metrik sentimen. Terbagi beberapa poin juga. Poin yang pertama, analisis sentimen. Jadi menggunakan alat analisis sentimen untuk mengukur opini dan emosi audiens terhadap konten dakwah tersebut. Poin yang kedua, ulasan dan testimoni. Jadi menganalisis ulasan dan testimoni yang diberikan oleh audiens tentang konten dan program dakwah tersebut. Yang keenam, metrik biaya. Ada 3 poin. Ya, poin pertama, biaya perjangkauan. Jadi menghitung biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau setiap pengguna yang unik. Poin yang kedua, biaya per keterlibatan. Menghitung biaya yang dikeluarkan untuk setiap interaksi yang dihasilkan oleh konten dakwah tersebut. Poin yang ketiga, biaya per konversi, yaitu menghitung biaya yang dikeluarkan untuk setiap konversi yang dihasilkan oleh strategi pemasaran tersebut. Yang ketujuh, faktor kritis dalam bauran pemasaran Islami. Ada 5 poin. Poin yang pertama, kepatuhan. Poin yang kedua, karakter. Poin yang ketiga, komitmen. Poin yang keempat, hati nurani. Poin yang kelima, customer centered. Yang terakhir, kedelapan, implementasi dan analisis. Terbentuk beberapa poin juga, ada 4 poin. Poin yang pertama, penerapan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Poin yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data secara teratur dari berbagai platform media dan sumber. Poin yang ketiga, analisis data, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan wawasan yang relevan. Poin yang terakhir, pelaporan, yaitu membuat laporan berkala tentang kinerja strategi distribusi dan pemasaran tersebut.